Terus? Sesak Kemudian kayak, nafas? eee, nggak terlalu parah, cuman kayak banyak ke kamar mandi seperti itu. Oh, tapi Terus demam juga? iya, demam sama pusing, tapi ini udah agak mendingan sih, tapi banyak sekali. Jadi saya mungkin kena dari murid juga, jadi, Oh. tapi nggak apa-apa udah bisa dan, partner saya Burus kebetulan lagi di, Singapura, jadi nanti saya yang awal kemudian Burus akan meneruskan di slide berikutnya. Saya Oke, coba baik. Ya ya, oke, nggak apa-apa wis, nggak urutan. Ya, silakan, Bu. iya saya coba Mudah-mudahan nggak ke share. Indonesia ya, itunya COVID-nya yang model baru. Iya Prof, nggak mau kena Covid lagi, nanti puyeng semuanya. Saya coba share screen. Kenapa nggak mau ya? Muncul nggak ya Prof? Belum kelihatan. Bentar. Saya sudah share tuh. Bisa dibantu mungkin oleh tim? Bentar. Bantu, mungkin bisa share PPT ini dulu. Sudah saya share. Sebentar. Nggak muncul ya? Masih belum muncul. Ah, ini baru. Ya, sudah. Oke, silakan. Iya. Selamat siang Prof. Utami dan teman-teman semua. Saya dan, Bu Rusiana akan memberikan, presentasi mengenai buku rangkuman kemarin. Di sini akan saya mulai dengan slide pertama di mana, kebetulan kita ada di bagian di bab pertama dan kedua ya Bu, dari halaman 5 sampai 51. Di sini dijelaskan mengenai definisi dan evolusi entrepreneurial marketing. Di sini dijelaskan bahwa instrumen penting bagi bisnis untuk tetap relevan, di mana entrepreneur marketing adalah instrumen penting bagi bisnis untuk tetap relevan, kompetitif, dan sehat dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak pasti. EM sendiri telah berkembang selama 30 tahun di berbagai topik penelitian dan juga menjawab kebutuhan praktisi untuk menghadapi ketidakpastian dan keterbatasan sumber daya. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip kewirausahaan dan pemasaran untuk tetap menciptakan nilai bagi pelanggan dan organisasi secara efektif. Adapun komponen dari kunci entrepreneurial marketing sendiri memiliki beberapa komponen kunci yang membedakannya dari pemasaran tradisional. Komponen-komponen tersebut mencakup dari inovasi, proaktif, penciptaan nilai, fokus pada peluang, pemanfaatan sumber daya, jaringan, pengambilan risiko yang dapat diterima, dan perhatian inklusif. EM sendiri dipandang sebagai cara berpikir yang tangkas dalam memanfaatkan sumber daya, menggunakan jaringan, dan mengambil risiko yang dapat diterima untuk mengeksploitasi peluang secara proaktif. Evolusi entrepreneur marketing. Evolusi EM dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yang mana di dalam buku ini disebutkan pada fase pertama mencakup 1990 sampai 2000, yang mana berfokus pada proaktif, inovasi yang dapat dipasarkan, dan juga intensitas pelanggan. Kemudian dilanjutkan pada fase kedua, yang mana pada tahun 2000 sampai tahun 2010, yang lebih menekankan pada responsif terhadap pasar, pengambilan risiko, dan penciptaan nilai. Dan fase ketiga yaitu dimulai pada tahun 2010 hingga sekarang, yang lebih berfokus pada jaringan dan kolaborasi terbuka dengan penekanan pada fungsi organisasi dan hubungan pelanggan dan pemangku kepentingan. Hubungan entrepreneurial marketing dengan orientasi kewirausahaan dan orientasi pemasaran. Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa
Entrepreneurial marketing berbeda dengan entrepreneurial orientation dan marketing orientation itu sendiri. Tetapi meskipun ketiganya memiliki beberapa kesamaan nilai seperti penciptaan nilai dan inovasi, IO dikaitkan dengan pengambilan risiko. Sorry, mommy have a class. 1 minute. Ya. IO dikaitkan dengan pengambilan risiko, inovasi, dan proaktif. Sementara MO berfokus pada orientasi bersaing, orientasi pelanggan, dan koordinasi antar fungsi. Entrepreneurial marketing mengintegrasikan aspek-aspek ini dengan cara yang unik, yaitu menciptakan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap pasar. Kemudian dilanjutkan dengan teori effectuation dan service dominant logic dalam entrepreneurial marketing. Di dalam teori effectuation dan service dominant logic memberikan dasar yang kuat untuk memahami dan juga menerapkan entrepreneurial marketing dalam kondisi ketidakpastian. Effectuation menjelaskan bagaimana pengusaha membuat keputusan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sementara service dominant logic menekankan pada penciptaan nilai bersama dan integrasi sumber daya tersebut. Kedua teori ini mendukung pendekatan entrepreneurial marketing berfokus pada inovasi, kolaborasi, dan penciptaan nilai dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya adalah pendekatan di dalam buku tersebut juga dijelaskan mengenai pendekatan kreatif dan entrepreneurial marketing. Entrepreneurial marketing dianggap unggul dalam memanfaatkan sumber daya melalui pendekatan kreatif seperti crowdsourcing, penciptaan kerumunan, dan inovasi terbuka. Pendekatan-pendekatan ini memungkinkan pengusaha untuk lebih mengoptimalkan sumber daya yang terbatas dan menciptakan nilai bersama dengan pelanggan dan mitra jaringan. Inovasi. Halo? Saya kira terputus, maaf, Prof. Kalau Ibu, sinyal saya iya. yang jelek ini, saya ke stop share. Jadi bisa share dari device-nya sendiri. Sinyalnya lagi jelek saya, Bu. Sorry. Oh iya, maaf tadi saya kira saya yang terputus soalnya tenang sekali. Mau dilanjutkan apa Bu Rus yang melanjutkan? Silakan, Bu Nuning. Oke, sebentar. Share screen-nya terputus ya, Prof? Iya, Ya, benar. kelihatan. Heeh. Oh, sebentar ya, maaf. Nggak kelihatan ya? Ini udah ada share screen tapi Google, bukan materi presentasinya. Iya, slide-nya tertutup. Sebentar. Saya ambil dari Bu Rus tadi. Apakah sudah kelihatan, Prof. dan teman-teman? Belum. Ini Google, Bu Nuning. Oh, saya udah bener ini. Sebentar Mungkin ya. bisa dibantu oleh teman yang lain, dikirim aja ke, misalnya dikirim ke Pak Yaser, nanti Pak Yaser bantuin untuk apa share. Sebentar ya, saya ada kendala teknis. Saya kirim ke Pak Yaser aja ya. Siap, Bu Nuning. Maaf loh. Sudah. Ya, saya juga udah kirim. Tolong dibantu ya. Thank you. Terima kasih ya. Sebentar. Saya stop screen ya. Oke, Bu Nuning, ini saya. Ya, thank you.
Jadi sampai slide berapa ini? Sampai ini Ya, ya. makasih Pak Yaser. Oke, siap. Tadi sampai yang di bawah. Studi kasus sudah. Di atasnya 2 slide lagi, nanti studi kasus Bu Ros yang akan melanjutkan. Ya, di sini nggak apa. Ya. Baik, Prof. Utami dan teman-teman, maaf tadi agak ada kendala teknis. Saya lanjutkan mengenai implementasi entrepreneurial marketing dalam bisnis. Di dalam buku ini juga dibahas bahwa implementasi entrepreneurial marketing dalam bisnis melibatkan pendekatan yang adaptif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian dan dinamika pasar, di mana pengusaha perlu mengembangkan kemampuannya untuk mengidentifikasi peluang, menciptakan solusi inovatif itu sendiri, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Pendekatan entrepreneurial marketing juga menekankan pentingnya untuk membangun jaringan dan kemitraan strategis untuk menciptakan nilai bersama dalam memperoleh keunggulan kompetitif. Jadi di sini dijelaskan bahwa identifikasi peluang, inovasi produk, dan pemanfaatan sumber daya dan kemitraan strategis adalah kunci utama dalam IM itu sendiri. Selanjutnya. Kemudian masa depan entrepreneur marketing akan terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi sekarang dan juga dinamika pasar yang terus berkembang tentunya. Fokus pada inovasi, kemudian kolaborasi dan penciptaan nilai bersama akan semakin penting untuk meningkatkan dalam peningkatan tersebut. Penggunaan teknologi digital dan analisis data dan kecerdasan buatan akan memainkan peran yang lebih besar dalam strategi entrepreneur marketing. Pendekatan yang lebih holistik dalam berkelanjutan juga akan menjadi tren di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis tersebut tentunya. Kemudian untuk studi kasus berikutnya, Bu Ros akan lebih memaparkan. Demikian, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Nuning. Selamat siang Profesor Utami. Mohon maaf belum bisa on cam, posisi di bandara. Baik, tadi Bu Nuning sudah memaparkan tentang definisi dan evolusi dari EM. Ini bagian kami di bab 2. Seperti yang tadi sudah dipaparkan, heart atau key dari entrepreneurial marketing itu adalah innovation, proactiveness, value creation, dan jaringan gitu. Jadi ketika ditanya dan diminta untuk memikirkan studi kasus juga saya suka dengan contoh kasus Gojek ini gitu. Jadi Gojek kita semua pakai dan saya yakin di handphone kita itu kalaupun tidak ada Gojek pasti ada saingannya gitu. Jadi Gojek ini sudah membuat kita sangat ketergantungan dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Nah, adapun studi kasus dari Gojek ini yang menggunakan EM itu pendekatannya atau latar belakangnya adalah bagaimana Gojek ini menerapkan EM sebagai platform on demand gitu. Jadi kalau dibahas satu persatu dari identifikasi peluang, Gojek ini secara proaktif bisa identifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi itu apa. Seperti yang kita ingat, mungkin dulu kalau kita ingat Gojek itu layanannya cuma satu. Ya, nah sekarang sudah berkembang menjadi banyak sekali. Nah, sebelum masuk ke inovasi produk dan layanan, di awal Gojek itu mengidentifikasi berangkat dari masalah dari kota Jakarta yaitu di transportasi. Begitu. Jadi mereka ada itu berdasarkan problem yang ada di lapangan. Jadi mereka tahu marketnya mereka besar, masalahnya ini urgensi, masalahnya ini apa ya tinggi, bahkan government juga fokus di masalah transportasi ini. Jadi mereka juga riding the wave, mereka merasa ini juga salah satu peluang. Karena memang dari kacamata EM kita melihat masalah itu adalah peluang buat kita para pengusaha atau company untuk bisa masuk di sana menawarkan solusi.
Nah, di inovasi produk dan layanan, seperti yang tadi saya paparkan, Gojek itu memulai layanannya hanya satu. Tapi sekarang Gojek punya banyak ya, dan kita sangat mengandalkan GoFood mereka untuk memesan makanan, GoSend untuk mengirimkan barang, dan banyak layanan-layanan lain seperti GoMart juga untuk belanja di supermarket. Jadi inovasi, heart of innovation-nya Gojek ini juga sangat rapid. Dan mereka bahkan punya satu divisi untuk inovasi gitu, memikirkan inovasi yang berangkat dari masalah target market mereka gitu. Nah, berikutnya manajemen resiko. Jadi Gojek menerapkan strategi risk management itu yang mengedepankan keamanan pengguna. Jadi kita itu sekarang ada fitur pelacakan, lalu ada ini keamanan keamanan dari pengendara ini juga sangat dioptimalkan oleh Gojek begitu. Kolaborasi dengan mitra. Nah, mitranya Gojek ini banyak jenisnya. Salah satu mitranya adalah pengusaha makanan minuman yang menjadi mitra mereka di GoFood. Jadi Gojek itu punya mekanisme tersendiri untuk take care atau untuk nurturing relationship mereka dengan mitra. Karena mereka tahu mereka ini hanya penyambung. Mereka itu tidak bisa beroperasi, nggak bisa operasional kalau mereka tidak punya mitra. Begitu. Jadi mereka punya layanan dan jaringan yang baik. Bahkan saya tuh masih ingat 10 tahun yang lalu ketika saya masih punya resto dengan suami itu, mereka tuh approach kita untuk menjadi mitra mereka di GoFood. Itu awal-awal GoFood ada. Jadi tidak terasa sudah lebih dari 10 tahun ya Gojek ini punya layanan GoFood ini. Jadi 10 tahun yang lalu mereka itu menerapkan sistem listing. Lalu mereka approach, lalu mereka memberikan ini potongan komisi yang sangat menggiurkan, kemudahan terhadap mitra. Memang pada perjalanannya mitra-mitra F&B sekarang tuh merasa mungkin komisi GoFood yang 20 atau 23% itu terlalu tinggi. Tapi di awal saya rasa sangat baik ya cara mereka untuk merekrut mitra, memberikan reward, dan cara mereka untuk bisa mendapatkan jaringan ini. Karena ini termasuk dari heart dari entrepreneur team. Nah, at the end of the day, apa yang diterapkan Gojek ini, boleh tolong next, Pak Yaser. Jadi, bagaimana at the end yang di-highlight oleh Gojek adalah kepuasan pelanggan. Tapi, selain kepuasan pelanggan, Gojek itu juga bisa secure posisi dia menjadi salah satu leading application yang sangat dibutuhkan dan diandalkan oleh masyarakat di Indonesia. Begitu. Dan dalam waktu singkat, Gojek ini jadi salah satu unicorn terbesar di Asia Tenggara ya. Nah, mendapatkan penghargaan, funding untuk pendekatan inovatif mereka untuk menghasilkan growth yang signifikan. As we know bahwa startup itu salah satu yang menjadi tolok ukur penilaian menjadi unicorn itu adalah growth mereka. Begitu sekian dari kelompok kami untuk mereka tugas dari merangkum buku ini. Mohon tanggapannya dari profesor kami dan teman-teman. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih untuk presentasinya Bu Nuning dan Bu Rosi. Teman-teman ada yang mau komen nggak? Dari saya ada beberapa hal sih yang ingin saya komen. Yang pertama itu adalah journey dari EM. Journey EM yang dibagi jadi, tadi itu kan ada tahun 1990 sampai berapa, 2000 kalau nggak salah ya. Terus kemudian dari tahun berapa sampai tahun berapa. Coba bisa ditayang lagi nggak ya PPT-nya? Nggak bisa, susah. Ya, dibantu Pak Yaser. Yang depan kayaknya. Ah, ya, tadi itu Pak. Satu lagi mungkin ya. Halaman ketiga, Pak Yaser. Nah, itu Iya. betul. Proaktif, responsif, kemudian networking ya, jaringan. Itu sebenarnya pada waktu kami menyusun buku ini menjadi diskusi yang sangat alot gitu ya. Jadi perspektifnya bisa macam-macam dan pada waktu itu sebenarnya kita juga memikirkan apakah ini cukup bisa dipertanggungjawabkan kita membagi fase ini gitu. Nah, saya sebenarnya kepengen teman-teman itu merespon ini dengan cukup agresif gitu. Maksudnya cukup agresif itu ya tajam analisisnya gitu ya. Apakah ini memang seperti ini. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan tadi itu apa namanya? Dimensi ya. Dimensinya kan ada proaktif, inovatif gitu, jaringan dan sebagainya. Padahal kalau teman-teman pernah saya tunjukkan kan tabel riset dimensi EM itu sampai dengan tahun 2023 pun masih sangat kritis apa tuh namanya tinjauan-tinjauannya gitu ya. Nah, itu saya kepengen sebenarnya Bapak Ibu nggak cuman merepresentasikan apa yang ditulis di buku,
di buku monograf ini, tapi juga punya gagasan terhadap kemungkinan adanya dimensi yang baru. Itu dulu deh dua hal yang mungkin bisa kita jadikan pengungkit untuk diskusi kita pada siang hari ini. Jangan loyo ya teman-teman ya kan merasa karena wes tinggal semester 2 satu mata kuliah terus loyo. Kayak apa mau kuliah nggak dipersiapkan, presentasi nggak dipersiapkan, jangan gitu ya. Kita selalu mengajarkan profesionalisme, kemudian juga apa namanya belajar sepanjang hayat ya. Artinya teman-teman ini masih harus, karena saya ngerasain ya Pak Yasir ini senyum-senyum. Saya ngerasain ya, jadi bayangin ya, kalau di bimbingan saya yang berada pada apa itu namanya tanggung jawab saya untuk disertasinya itu saya beri penugasan tuh bisa molor sampai lebih dari 2 bulan gitu. Nggak ada respon dari teman-teman ini. Maksudnya bukan kalau Bu Nuni sama Bu Rosi rajin di tempat yang lain, yang di batch yang lain gitu. Padahal masih punya ikatan loh ini. Maksudnya masih panjang berapa lama ini untuk menyelesaikan disertasi. Tapi kok wis loyo gitu, kayak kayak sudah nggak nuansa. Aku ini adalah masih student, jangan loh ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu harapannya. Ya, 2 hal itu coba silakan untuk pengulik diskusi kita pada siang hari ini, silakan. Yang pertama tentang evolusinya ini, kemudian yang kedua tentang dimensinya. Monggo, silakan Bapak Ibu yang mau memberikan respon. Ya, Prof. Utami izin Saya ingin menanggapi di evolusi. Mm-mm. Ya, habis saya mohon izin duluan ya Kak Alex ya. Yang mungkin ini juga salah satu hal yang menarik di bab 2, Prof. Memang soal evolusi ini. Tapi mungkin saya mau coba sharingkan berdasarkan pengamatan saya ya, Prof ya, untuk Mm-mm. kategori dari evolusi ini. Jadi Mm-mm. tahun 90 sampai 2000-an ini kan ditulis fase pertama itu proaktif. Jadi menurut saya setuju dengan ini karena Mm-mm. mengingat di tahun 90-an dan 2000 itu akses internet kan tidak ada ya Prof ya. Jadi Mm-mm. benar-benar Belum. penciptaan barang dari company itu ditawarkan ke masyarakat berdasarkan apa yang dibutuhkan dan apa yang mereka lihat. Jadi perusahaan yang berada di negara tertentu dengan problem tertentu itu akan menciptakan produk yang berbeda dengan negara lain di mana problem dan culture-nya itu berbeda. Misalnya ambil contoh kalau di negara Indonesia itu saya masih ingat ketika saya masih kecil tahun 90-an itu saya masih berusia 4 tahun. Jadi saya cukup mengamati pada saat saya SMP ada satu benda simple, Prof. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Itu yang digunakan mama saya untuk menyaring air kotor karena pada saat itu filter air juga belum secanggih sekarang. Jadi benda ini itu ditancapkan ke keran, jadi mereka ada Mm-mm. kayak karbon untuk menyaring gitu. Sangat sederhana, Mm-mm. Prof. Jadi saya Mm-mm. merasa ini produk yang proaktif ditawarkan karena masyarakat butuh. Airnya masih kotor, PDAM dan lain sebagainya masih kotor. Jadi mungkin di tahun 90-an, 2000-an itu pola pikirnya, pendekatannya mungkin saya rasa masih seperti itu ya, apa yang dibutuhkan. Lalu mereka memperbaiki produknya berdasarkan feedback dari pengguna. Seperti itu, Prof. Penjualannya juga sangat konvensional lewat toko, seperti itu. Nah, masuk mungkin di tahun 2000-an, itu sudah mulai masuk kemudahan internet dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih responsif, lebih mau ambil resiko, dan di mana persaingan itu sudah lebih apa ya, lebih banyak gitu. Jadi Mm-mm. produsen mungkin sudah merasa saya tidak bisa lagi hanya melihat mengambil data di lapangan gitu. Jadi mereka lebih mau invest, mengambil resiko, menggunakan mesin untuk menciptakan alat-alat yang lebih baik. Itu mungkin di fase kedua saya menangkapnya seperti itu. Nah, di tahun 2010 ke atas sudah masuk internet, maka era kolaborasi, jaringan, manajemen hubungan pelanggan lebih memungkinkan untuk dilakukan. Dan menurut saya fase 3 ini memang hanya bisa dicapai setelah melewati fase 1 dan 2. Karena bagaimana kita bisa fokus pada manajemen hubungan pelanggan kalau di produknya aja kita produknya belum diterima oleh masyarakat. Misalnya masih punya masalah di produk market fit-nya, masih belum fit gitu, Prof. Jadi saya nangkapnya dikategorikan fase-fase itu seperti itu sih, Prof. Mohon tanggapannya kalau ada yang kurang tepat. Ya, oke. Itu kalau saya boleh garis bawahi, Bu Rosi berarti yang pro ya, pro dengan
dengan fase-fase yang ditulis oleh teman-teman dengan membagi itu. Cuman kalau kita melihat bahwa di rata-rata itu kan 10 tahun ya range-nya ya, 90 sampai 2000, 2000 sampai 2010, 2010. Nah, mestinya mungkin sudah muncul fase baru ini harusnya. Jadi 2010 sampai 2020 mungkin fasenya fase jaringan, 2021 sampai sekarang mungkin fasenya sudah fase Gen AI atau apa gitu Fase mungkin. digital, Itu. Prof. Nah, atau misalnya dengan fase digital. Jadi mungkin itu menjadi catatan kali ya untuk didiskusikan lebih lanjut gitu. Oke, terus kalau untuk dimensinya gimana, Bapak Ibu? Dimensinya tadi kan baru ada 7 ya, ini nggak salah ya. Gimana ini? Setujukah? Atau ada dimensi baru yang rasanya dimensi unik dan mengemuka ini gitu? Monggo, silakan. Kok cuma 4 ya? Harusnya kan 7 ya. Ada yang mau komen, Bapak Ibu? Kira-kira ada dimensi baru yang bisa dijadikan kajian untuk diteliti lagi bahwa itu, oh iya benar ini dimensi ini ternyata entrepreneurial marketing butuh dimensi ini gitu. Dalam konteks terakhir-terakhir ini ya, dewasa ini. Monggo? Wah, waduh, gak ada sing komen. Tadi Kak Halek mau komen, silakan. Oh iya, ayo Pak Alek. Ayo Pak Alek, silakan Pak Alek. Saya nggak komen, Prof. Cuman pengen bertanya tadi. Oh Soalnya kan, gitu. iya, kalau yang saya tuh inget dari semester lalu, soalnya kan dari Prof. Agusti kan sempat nyinggung masalah SDL di sini gitu kan. Nah, jadi pas kelihatan SDL di sini saya sekilas ingat kalau SDL itu kan paradigma dalam pemasaran kayak yang menekankan pada layanan dan servis gitu kan, Prof. Kan kalau saya nggak salah, koreksi jika saya salah, itu kan terdapat beberapa poin kunci pada SDL itu. Kalau saya nggak salah itu ada 6 yang fokus pada layanan. Kemudian ada co-creation of value-nya, ada uh, apa namanya distribution mechanism, ada juga relasi, kemudian apalagi, aduh, penggunaan dalam menentukan nilai, kemudian ada juga resort apalah ya, aduh lupa saya. Nah, saya tuh pengen bertanya seperti ini, Prof. Bagaimana cara kita melihat konsep di sini itu diterapkan dalam service dominant logic, khususnya kalau kita melihat dari kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk khusus bagi sebagai seorang marketing itu loh, Prof, yang saya pengen tanyakan tuh. Soalnya kan kalau kita berpandangan SDL ini sudah mengcover semuanya gitu loh. Jadi apabila kita melihat dari dimensi yang Prof sampaikan tadi itu kan otomatis kan ada juga mungkin kita bisa melihat dari contextual value co-creation-nya di sini. Nah, itu yang pengen saya tanyakan seperti apa ya, Prof? Iya, lah justru pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang saya ingin teman-teman jawab. Ya, jadi kan gini ya, teman-teman. Ini kan journey kita tuh menelaah tentang entrepreneurial marketing ini kan journey ya. Journey yang sudah dihasilkan oleh teman-teman di batch 2 itu kan journey dengan membuat buku ini yang notabene ya pasti akan banyak hal yang harus kita sempurnakan karena kan kajian tentang EM juga terus berkembang ya di tahun terakhir ini. Nah, memang di dalam konteks kajian EM itu kan yang paling banyak mungkin eh, effectuation sempat ya muncul, tapi service dominant logiknya kan belum dalam ya di ditelusur. Nah, tadi bagus banget kalau misalnya Pak Halek mengatakan bahwa service dominant logic itu kan ada dimensi-dimensi yang ada di dalam atau bukan dimensi ya, tapi ada komponen-komponen yang bisa dieksplor dari teori karena kan itu teori ya, service dominant logic itu teori, berarti kan ada konsep yang mendasari juga yang menjadi turunan dari teori itu. Nah, Bapak Ibu mungkin perlu loh melakukan eksplorasi. Kan ini nanti juga ada bagian di mana Bapak Ibu harus menulis artikel kan yang dipublikasikan di Sinta 2 tentang EM. Nah, coba sekarang Bapak explore
bagaimana kaitan antara dimensi entrepreneurial marketing itu dengan konsep turunan dari service dominant logic? Apakah dari sana itu akan bisa menimbulkan dimensi baru? Ataukah ada dimensi-dimensi lama dari EM itu yang sudah tidak relevan lagi dalam situasional yang saat ini? Nangkep maksud saya? Ya, itu kan kajian. Ini kita lagi ngomongin the body of knowledge, ilmu manajemen, di mana kita lagi sangat fokus terhadap sebuah teori tentang entrepreneurial marketing. Itu kan dengan semua irisannya, bisa ke service dominant logic, bisa ke value co-creation, penciptaan nilai, ya. Kemudian bisa juga ke effectuation. Nah, coba digali dari sana apakah akan muncul dimensi baru, jangan-jangan, atau ada dimensi yang sudah absolut, artinya yang sudah tidak bisa dipakai lagi dalam situasi sekarang ini. Nah, itu kan kajian ya Bapak Ibu ya. Menarik kan untuk dikaji, Ya ya sih. kan? Iya Pak Mungkin Alek. Jadi, Mungkin mm-mm, kalau hal melihat di sini kan, Prof, kan kalau di slide di sini terdapat inovasi proaktif penciptaan nilai jaringan. mm-mm, Nah, kalau kita melihat dari sisi yang lain, mungkin Prof kita bisa juga memasukkan open research-nya, Prof, di sini, Prof. Open research ataupun contextual value creation-nya, Prof. Kalau kita melihat dari open research kan itu apa namanya contoh kajian itu bagaimana keterampilan kayak seorang karyawan, seorang pengusaha itu melihat umpan balik pelanggan agar mereka itu bisa bisa berdistribusi dalam inovasi melakukan layanan continuous perusahaan. improvement ya. Ya, Ya, sedangkan kalau kita melihat dari contextual value creation-nya itu kan apa namanya kita bisa melihat bagaimana suatu konteks budaya, sosial, terus ekonomi itu dapat mempengaruhi cara nilai yang diciptakan dari suatu layanan, Prof. Misalkan kalau kayak kita contoh kajiannya itu kayak bagaimana suatu nilai layanan itu di pasar negara berkembang ke Indonesia ya khususnya gitu kan dibandingkan dengan negara maju, tergantung pada konteks lokal yang ada di negara tersebut gitu loh, Prof. Ini ya. iya, ya. Makanya boleh-boleh aja Pak Alek. Jadi ide gagasannya Pak Alek itu makanya, nah itu adalah ide gagasan yang sangat kreatif yang bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kajian. Lakukan kajian untuk bisa menjawab. Itu menarik loh. Ya, tahu bagaimana entrepreneurial marketing itu melakukan metamorfosa dengan mencoba untuk menarik diri lebih dalam dari sisi pandang kajian service dominant logic, misalnya gitu. Kan keren Eh, tuh, Tapi ya kan? sedikit apa namanya ini kan hal sekaligus nanya untuk Sinta duanya ini karena kan di artikel hal itu mencoba untuk mengeksplor dari TOE Technological Organization and Environment. Nah, di sini kan bagaimana cara suatu proses adopsi suatu teknologi yang bersifat digital itu kepada wirausaha. Nah, sedangkan Ya, untuk mengadopsi tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya tiga tadi. Yang pertama teknologi, organisasi, dan lingkungan atau environment. Nah, apakah bisa kita memasukkan irisan atau dimensi ke dalam tiga faktor tersebut, Prof? Ke dalam tiga TOE tersebut, Prof? Dari melihat apa namanya dari grand theory SDL ini, Prof? Atau seperti apa, Prof? boleh aja Pak, enggak apa-apa, tapi Bapak harus berangkatnya dari eh, referensi yang mungkin sudah sempat juga mengulik tentang hal itu ya. Coba dipakai sebagai dasar untuk melakukan kajian lebih jauh. Saya kira itu cara yang paling tepat. Itu Oke, ya, Pak Alek ya. baik, Prof. Mm-mm. Em, di buku monografi itu juga sempat sudah ada satu kajian yang sangat eksklusif berkaitan dengan satu digital ya. Kemudian yang kedua itu kan family business. Itu juga sudah ada kajiannya. Dan saya sebenarnya juga melakukan banyak sekali riset di situ. Jadi EM itu bagaimana kalau family businessnya itu family business yang sudah hire eh, apa ini namanya? Hire apa? Hire bukan konsultan, profesional. Mau ngomong profesional aja, susah. Hire profesional dibandingkan dengan yang masih benar-benar dari lingkungan keluarga. Mana yang lebih gede entrepreneurial marketingnya? Gitu. Terus kemudian yang generasi 2 dengan generasi 3 compare. Seperti apa EM-nya? Skala industrinya. Kalau skala industrinya kecil sampai yang gede, mana yang lebih entrepreneurial? Itu kajian-kajian yang di bidang family business.
Nah, sekarang coba Bapak Ibu lakukan kajian-kajian terkait dengan dimensi baru, dengan adanya pendekatan-pendekatan teori baru yang mungkin bisa dipakai untuk memperkaya entrepreneurial marketing. Nah, itu yang justru saya tunggu dari Bapak Ibu untuk dituliskan di dalam artikelnya, gitu. Ya, oke? Siap, Prof. Mm-mm. Siap, Oke, Prof. Cek, ini ada apa ini? Prof dari ChatGPT sesuai konteks bab 4 yang saya dan Bu Esther kaji dari MIN Digital Test dan tadi nyambung dari Mas Alek di angle SDL-nya. Oh ya, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya dari kelompok berapa tuh, Pak? Siap, Prof. Dari kelompok 5 Prof yang terakhir. Ya, oke. Kelompok berikutnya ya. Kita masih punya 2 kelompok aja yang belum presentasi ya. Iya, benar, Prof. Nah, berarti setelah ini kalau nggak salah nanti akan ada kelasnya Bu Liliana. Itu mulai sudah mengawali untuk mengajak Bapak Ibu membuat draft artikel EM-nya ya. Jadi tolong nanti Bapak Ibu sudah mulai mikir ini. Tadi kan diskusi-diskusi yang kita lontarkan itu yang bisa menjadi gagasan Bapak Ibu menulis apa di dalam artikel EM-nya ya. Jadi jangan jangan terus bilang aku nggak dapat apa-apa ya dari mata kuliah EM. Enggak loh ya. Kita banyak banget loh kajiannya ya. Jadi artinya Siap, Prof. dari buku monograf yang ada, kemudian kita kan Bapak Ibu mempresentasikan itu sekaligus juga sebenarnya saya ingin mendengarkan Bapak Ibu mengkritisi buku tersebut, kemudian saya memberikan feedback dalam bentuk apa pertanyaan-pertanyaan yang men-trigger Bapak Ibu untuk berpikir keluar dari hanya apa yang ditulis di dalam buku monograf yang nantinya bisa menjadi ide gagasan yang dituliskan di dalam artikelnya Bapak Ibu. Nangkep ya esensi dari mata kuliah ini ya? Nangkep, Prof. Oke, Prof, baik. boleh nambahin tadi, Prof, dari yang Boleh, silakan. disampaikan, Prof. Ah, Menarik nih, Prof. Saya mm, terkait dengan bab 1 ini benar apa yang disampaikan Prof kan sebagai fondasi dari IM ya, Prof. Jadi presensi yang bisa saya berikan di sini ada 3 evolusi ya, mulai dari fase proactiveness, responsiveness, sama networking dan open collaboration. Itu kan tadi benar disampaikan pertanyaan 10 tahun. Jadi kan berakhir di 2020, berarti 2020, 2030 itu seperti apa. Kalau di fase proaktif ini saya melihat masih dalam perspektif dari dalam keluar gitu ya. Jadi gimana caranya perusahaan punya kompetensi spesifik dengan tindakan kewirausahaan yang inovatif dan proaktif. Di sini dia mencoba di sini belum kritiknya di sini belum menekankan hubungan kolaboratif dengan pelanggan sebagai upaya penciptaan value co-creation bersama. Ini cocok dengan perusahaan kecil. Lah, tadi menariknya kami sempat ngobrol sama Bu Esther, Prof. Jadi apakah IM itu cocok dengan perusahaan besar? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Tadi terus dari fase ini saya coba mengkait-kaitkan di fase mana sih sebenarnya IM itu bisa digunakan dengan perusahaan besar. Lah, ternyata di fase responsiveness itu kaitannya dengan dia mencoba merespon agilitas, kelincahan dari perusahaan untuk melihat perubahan pasar ya, sehingga kalau dikaitkan dengan Mas Yasir kemarin kaitannya dengan Gen Z misalnya perubahan pasar sekarang itu seperti apa sih gitu ya. Jadi di sini sudah mulai mencoba mengelola resiko value creation atau eksploitasi peluang dengan lebih eksplisit sih. Jadi di sini tapi di sini masih saya melihat ada masih cenderung ke individualistis ya dan cenderung pada fokus perusahaan kecil dan menengah gitu ya. Jadi masih belum bau-bau ini apa potensi penerapan pada Industri perusahaan besar. besar. Nah, saya melihat di fase yang ketiga ini networking dan open collaboration sebenarnya kata kunci networking ini kan sebenarnya tidak hanya secara fisik gitu ya. Apa namanya supply chain-nya atau apa tapi sudah uh, masuk ke jaringan sumber daya utama sebenarnya. Jadi bisa jadi udah masuk ke ranah digital
makanya di bab terakhir buku ini kan sudah menyinggung digitalisasi gitu ya Prof. Jadi sudah masuk ke fase networking dan collaboration. Jadi di sini sudah mulai perusahaan menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Tidak lagi mulai bergeser nih, tidak lagi eksklusif untuk UKM gitu ya. Jadi di sini sudah masuk perusahaan mulai mengintegrasikan teknologi digital dan jejaring dalam menciptakan inovasi seperti itu. Cuman menariknya di sini kaitannya dengan apa? Ini kritik aja sih, Prof. Jadi awalnya perkembangannya ini kan titik awalnya pada dilihat penggabungan dari kewirausahaan dan pemasaran ya. Saya lupa apa ditulis oleh Maurice Paul kalau nggak salah itu. Jadi Iya, penggabungan penemu antara pertama memang Morris ya penemu tahun Maurice 80. Paul gitu ya. Mm-mm. Kewirausahaan dan pemasaran, tapi skalanya untuk perusahaan Kecil, kecil menengah. seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan istilah orientasi kewirausahaan dan orientasi pemasaran. Gimana caranya itu dijelaskan. Cuman di sini evolusi ini perlu evolusi IM ini perlu ada batasan yang jelas mana EO, mana MO atau IM gitu ya. Apakah IM itu menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri? Karena kalau dilihat dari fase tadi, seperti fase 2 itu sudah ada penciptaan nilai, di situ masih seperti ada tumpang tindih dengan value creation sama inovasi sebagai elemen dari EO dan MO tadi. Terus saya melihat karena adanya evolusi tadi, semacam mungkin ini state of the art atau boleh dikatakan ketidakkonsistenan dalam definisi dan konsep, sehingga melihat beberapa definisi yang ditawarkan itu masih belum baku, artinya masih dalam konsep multidimensi gitu ya. Karena di situ juga ada, kemarin saya bahas dimensi kami itu ada customer intensity gitu ya, intensitas customer, lalu digantikan dengan diksi yang lain inclusive attention gitu ya. Jadi saya merasa ini EM ini masih dalam, mohon maaf Prof, masih dalam tahap pertumbuhan atau masih dalam tahap eksperimental gitu ya. Apalagi ada beberapa kajian saya menemukan IM ini kaitannya dengan performance, tapi tidak bersambung dengan sustainable, misalnya seperti itu. Lah, kembali lagi, menariknya di sini adalah seperti yang tadi kita obrolin sama Bu Esther, ternyata menariknya UKM ini berevolusi gitu ya, dari perusahaan kecil sekarang ke perusahaan kecil dan menengah UKM dengan segala keterbatasan yang dimiliki, dia mulai merambah pada organisasi yang lebih besar seperti itu. Jadi dikatakan ke merambah yang besar itu dilihat dari sisi fleksibilitas dan cepat berubahnya ini. Cuman saya belum menemukan nanti ketemunya kayak gimana ya. Makanya tadi bisa nggak IM itu untuk perusahaan besar? Insya Allah ini Prof, bisa karena mau belajar dalam itu, Prof. evolusinya itu gitu loh. Makanya tadi waktu ngobrol sama Bu Esther, Nanti ada di kita tuh Pak, di bab tak 5 mikir dulu. Halaman berapa itu? Bab 5. Mungkin Bab terjauh 5. bisa dari situ. Oke, sementara itu dulu. Prof, Iya, matur nuwun Prof. ya, matur nuwun untuk Pak Nasruddin. Jadi, iya memang kajian dari EM itu sebenarnya masih belum tuntas ya Bapak Ibu kalau saya ngelihat itu. Masih banyak lubang-lubang yang masih bisa diisi dari bentuk riset-riset yang akan dipakai untuk melengkapi. Tapi sebagai contoh ya Bapak Ibu ya, bukan ini hanya apa itu namanya, hanya mencoba untuk mengkritisi dan juga mengikuti ritme cara berpikirnya Pak Nasruddin Naqdi ya.
Kadang kita berpikirnya begini, EM ini apakah memang agile untuk bisa masuk ke industri yang lebih gede? Tapi pertanyaan nakalnya, jangan-jangan sekarang industri gede pun itu juga merampingkan diri menjadi kecil loh. Iya toh? Iya nggak Bapak Ibu? Banyak loh sekarang Betul, perusahaannya Prof. begitu. Saya kemarin itu lagi di batch 5 itu ada yang teman-teman dari apa Pertamina sama dari Petro kan ada yang jadi dari Petro itu juga begitu. Kebetulan kami sedang merancang untuk membuat eh, proposal riset ya untuk matching fund. Nah, dari beliaunya itu mengusulkan sebuah gagasan gitu. Pada waktu kita sudah berembuk sepakat gitu untuk mengangkat topik itu. Nah, terus kita ngomong, ini harus ada anu loh persetujuan dari institusinya Bapak juga gitu. Dia bilang gini, Prof, nek kayak gitu aku alihkan aja ya ke anak perusahaannya Petro aja deh gitu. Jadi maksudnya dia sendiri itu juga ragu begitu nanti masuk ke yang gedenya, yang induknya itu nggak cepat pengambilan keputusan dan implementasi dari hasil riset kita gitu. Jadi ya banyak loh Pak, memang sekarang itu yang justru perusahaan besar itu memecah diri menjadi kecil-kecil itu agar lebih efisien dan lebih agile ya, ya lebih lebih lincah gitu. Itu contoh BUMN ya. Eh, Petro itu BUMN sudah TBK ya, sudah BK, TBK Prof. juga ya. Jadi itulah yang dilakukan gitu ya Pak Pak Nas. Jadi eh, makanya makanya EM ini masih banyak sekali ruang yang bisa kita Betul. kita pelajari, kita teliti. Ini juga Bu Ade juga membantu kita di sini. Ini Bu Ade ini malah hilang atau gimana? Hilang ya. Sudah kirim tapi hilang orangnya. Tadi lagi di Iya di bus. Iya, mungkin Jadi, wifi-nya yang on off mungkin, Prof. jadi in the context of technology integrating service dominant logic with entrepreneurial marketing and firm performance could include variable that capture the role of technology as an enabler of value creation, innovation, and customer engagement. Nah, itu ada juga hal yang baru ya, customer engagement. Here are some SDL aligns variables in the technological context. Jadi ada digital co-creation, technological enabler customer, technological resources, service automation, and AI, technology-based dynamic capability from NSDL, smart service system, customer data analytic, digital ecosystem integration, tech enable. Ya, tech enable itu juga satu hal yang menarik juga ya. Professionalization using technology to offer personalized services or product based on customer data dan preferences can be a key variable. Jadi ini tadi ya, ternyata ChatGPT juga udah align juga gitu ya SDL itu dengan berbagai kemungkinan apa namanya irisannya dengan EM. Saya kira itu ya. Kita masuk dulu pada diskusi yang kedua dulu ya. Nanti kalau ada diskusi-diskusi tambahan sambil jalan ya. Silakan siapa yang mau presentasi berikutnya? baik. Terima kasih Prof. Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak kami dan rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari Nah ini yang muncul cuma Pak Yaser, Pak Bobi sama siapa lagi satu. Saya, Prof. Oh iya, saya ada Pak Halek. Oke. baik, Pak. Baik Bapak Ibu, PowerPoint kami sudah jelas ya di sini. Pak, rambutnya keren loh, Pak. Waktu panjang Prof. Iya, keren loh. Kayak siapa tuh bintang film. Bintang film, siapa namanya? Yang terkenal. Taruhkan. Bukan. Bintang film Indonesia itu loh yang kemarin ikut orasi. Orasi apa itu namanya mendukung tanggal Reza siapa namanya? Ardian. Iya. Iya loh, Pak. Kok jadi berubah ya? Gara-gara rambut. Ya, baik Prof. Intermezzonya Prof. Terima kasih. Gara-gara sekolah doktoral, Prof. Dipotong Benar. itu. Iya, Oh. supaya lebih
rapi dokternya. Iya. Panjangin lagi ya, Baik, Pak. siap Prof. Siap. Baik, terima kasih Prof. Utami dan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita dari buku monograf. Kebetulan di kelompok 5 kita membahas mengenai entrepreneur marketing pada perusahaan keluarga. Tadi saya mungkin mengawali tadi menarik sekali apa yang disampaikan Pak Nas ya. Memang di dalam buku ini memang disampaikan bahwa EM ini proses penemuan peluangnya, pemanfaatan peluangnya, dan penciptaan nilainya yang dilakukan itu cenderung dilakukan oleh individu yang menunjukkan orientasi proaktif. Nah, ketika kita bicara mengenai perusahaan keluarga, mungkin kita juga bicara perusahaan besar. Apakah IM ini juga akan bisa diimplementasikan di perusahaan keluarga ya. Nah, pada buku monograf ini di bab 5 memang dijelaskan mengenai entrepreneur marketing di perusahaan keluarga ini adalah memang kenapa ini secara pengertian memang diadaptasi dari perusahaan yang memang menghadapi ketidakpastian pasar pada perusahaan keluarga ya. Pendekatan alternatif dalam lingkungan bisnis yang saat ini memang penuh tantangan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa memang entrepreneur marketing juga bisa digunakan dalam perusahaan keluarga. Dan melalui IM, ketangguhan itu lebih tinggi dibandingin perusahaan yang keluarga. Serta optimalisasi sumber daya yang terbatas, ya sehingga resource-resource yang terbatas bisa dimaksimalkan dengan IM pada perusahaan keluarga, serta melalui IM juga penciptaan keunggulan yang keunggulan bersaing akan lebih kuat dengan marketing pada perusahaan keluarga. Ya, keunggulan perusahaan di dalam buku ini juga dijelaskan keunggulan dari perusahaan keluarga bahwa yang pertama adalah growth rate lebih tinggi dibandingkan perusahaan non keluarga. Penelitian ini menunjukkan perusahaan keluarga sering memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Lalu juga berkaitan dengan market performance yang lebih baik saat kritis. Perusahaan keluarga cenderung menunjukkan kinerja pasar yang lebih baik selama periode krisis. Keunggulan lainnya pada perusahaan keluarga adalah berani mengambil resiko dan implementasinya lebih cepat. Keberanian mengambil resiko dan kemampuan implementasi cepat menjadi keunggulan dari perusahaan keluarga dan keunggulan lainnya yaitu mengenai daya tahan dan keunggulan bersaing lebih tinggi. Karakteristik unik pada perusahaan keluarga berkontribusi pada daya tahan dan keunggulan kompetitif yang lebih tinggi. Dari keunggulan-keunggulan ini memang EM sangat sesuai diterapkan pada perusahaan keluarga. Entrepreneur marketing pada perusahaan keluarga, diantaranya di dalam buku ini jelaskan mengenai perbedaannya dengan marketing tradisional. IM akan lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada peluang dibandingin pemasaran yang sifatnya tradisional. Ya, lalu mengatasi keterbatasan keahlian sumber daya dan ukuran perusahaan. Melalui EM membantu perusahaan keluarga mengatasi keterbatasan sumber daya dengan pendekatan yang lebih kreatif. Lalu pendekatan informal dan simple dan random. EM sering mengadopsi pendekatan yang lebih informal dan fleksibel dalam strategi pemasaran. EM pada perusahaan keluarga juga berorientasi jangka panjang. EM dalam perusahaan keluarga sering mempertimbangkan perspektif jangka panjang dalam mengambil keputusan. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Pak Halek. Silakan Pak Halek. Oke, next slide, Abang. Oke. Dalam slide ini itu kita masuk kepada socio-emotional wealth. Jadi socio-emotional wealth di sini itu perusahaan keluarga, tujuan non financial sebagai landasan pengambilan keputusan. Kemudian dari apa namanya socio-emotional wealth sendiri itu menjelaskan bagaimana perusahaan keluarga sering mengambil keputusan berdasarkan faktor non financial. Kemudian terdapat juga yang namanya dimensi Piper. Dimensi Piper di sini dikatakan family control identification, binding social ties. Kemudian juga terdapat emotional attachment, renew of family bonds atau menggambarkan aspek-aspek dari SEO itu sendiri. Kemudian ada juga SEO di sini mendorong perusahaan keluarga untuk membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Next, Abang. Di dalam ini buku ini juga, Prof, kita mendapatkan bahwa penelitian EM pada perusahaan keluarga itu terdapat 4 yang kita dapatkan. Yang pertama, orientasi jangka panjang menghasilkan organisasi yang lebih ulet.
kemudian SEW atau SIU memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, kemudian perusahaan keluarga memandang sebagai relasi sebagai aset jangka panjang, dan ketidakpastian lingkungan dan kinerja perusahaan keluarga. Selanjutnya itu terdapat manfaat IM pada perusahaan keluarga. Yang pertama, memperkuat performa perusahaan, karena IM di sini berkontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan keluarga melalui pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif. Kemudian yang kedua, menghadapi environmental uncertainty. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keunggulan bersaing, dan yang terakhir itu mendorong inovasi dan digitalisasi, karena IM mendorong perusahaan keluarga untuk lebih inovatif dan mengadopsi teknologi digital. Kemudian ada tantangan pada IM perusahaan keluarga. Yang pertama, keseimbangan antara tujuan finansial dan non-finansial. Kemudian yang kedua, adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Yang ketiga, mempertahankan nilai-nilai keluarga dalam strategi marketing. Dan yang terakhir itu transmisi kepemimpinan antar generasi, karena peralihan kepemimpinan antar generasi dapat mempengaruhi implementasi IM itu sendiri. Kemudian terdapat juga implikasi IM pada perusahaan keluarga. Yang pertama, peningkatan adaptive capacity, karena IM meningkatkan kemampuan perusahaan keluarga untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Kemudian dorongan inovasi dan digitalisasi. IM mendorong perusahaan keluarga untuk lebih inovatif dan mengadopsi teknologi digital. Kemudian yang ketiga, penguatan keunggulan bersaing. Yang terakhir, penciptaan nilai bersama stakeholder. IM di sini memfasilitasi penciptaan nilai bersama dengan berbagai pemangku kepentingan. Untuk selanjutnya silakan ke Bang Yasser. Oke, dalam buku ini juga memang jelaskan konseptual model dalam entrepreneur marketing yang berkaitan dengan performance, di mana di sini model Sheda Environment Entrepreneurship. Model ini memang menggambarkan interaksi antara IM, karakteristik unik perusahaan keluarga, dan faktor lingkungan dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Model mengerti kompleksitas penerapan IM dalam perusahaan keluarga. Nah, di sini kami dari kelompok 5 kesimpulannya dalam ini yaitu kami kelompok yang setuju bahwa entrepreneur marketing bisa diterapkan dalam perusahaan keluarga, ya itu ya karena memang pendekatan yang sangat efektif untuk perusahaan keluarga dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan bisnis, ya. Namun juga implementasinya tetap harus disesuaikan dengan karakteristik karakteristik unik perusahaan keluarga untuk dapat memaksimalkan manfaatnya. Kenapa kami setuju? Perusahaan keluarga memang memanfaatkan kekuatan unik mereka seperti orientasi jangka panjang, ikatan kuat dengan stakeholder, ya. Lalu alasan lainnya adalah IM mendorong inovasi dan adaptabilitas yang penting untuk keberlanjutan perusahaan keluarga di era digital saat ini. Dan juga alasan lainnya adalah pendekatan IM selaras dengan socio-emotional wealth, ya, membuat perusahaan keluarga menyeimbangkan tujuan finansial dan non-finansial. Dari argumentasi kami yang setuju mengenai konsep ini, kami juga memperkuat dengan beberapa jurnal yang memang kami baca. Ada 3 jurnal. Yang pertama ini dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara orientasi jangka panjang pada perusahaan keluarga mendukung argumen bahwa EM sesuai dengan karakteristik unik di perusahaan keluarga. Lalu dari penelitian tahun 2023 ini juga memberikan tinjauan sistematis tentang EM dalam perusahaan keluarga, dan juga dari penelitian tahun 2021 menyoroti pentingnya pendekatan entrepreneur dalam internasionalisasi perusahaan keluarga yang relevan dengan penerapan EM dalam konteks yang global. Terima kasih Prof. Utami dan rekan-rekan semuanya atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai materi ini. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Yasser Arafat dan Pak Alex untuk presentasinya, ya. Oke. Nah, saya lempar dulu ke teman-teman. Nanti saya juga punya punya beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk mengkritisi terkait dengan bab ini. Tapi mungkin dari teman-teman dulu mungkin.
Terima kasih juga udah diberikan masukan di bagian belakang tadi untuk menyatakan bahwa setuju EM untuk perusahaan keluarga. Ada beberapa hal yang menjadi positif, apa namanya, penguat gitu ya. Tapi ada juga yang harus di apa harus diwaspadai begitu ya di dalam konteks implementasi EM itu di family business. Yuk, dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari presentasi hari ini? Mohon izin, Prof. Prof, Ya, dari sini berarti silakan. kan menunjukkan juga bahwa EM ini sesuai untuk diterapkan di perusahaan besar. Bukannya begitu, Prof? Ada catatan-catatan tadi. Ada Ya, catatan-catatan. ya, dengan catatan-catatan tertentu, EM Ya. ini cocok juga untuk diterapkan di perusahaan besar seperti yang disampaikan Pak Nas tadi, karena perusahaan besar pun juga harus agile, nggak boleh karena dia besar terus jadi berat sehingga kurang memperhatikan konsumen dan sebagainya. Padahal dimensi-dimensi EM yang seperti customer intensity dan sebagainya itu kan penting sekali juga untuk perusahaan besar supaya dia bisa tetap survive. Apakah Mm-mm. demikian, Prof? Iya, monggo dijawab dulu dari teman-teman yang present, nanti baru saya tambahkan. Silakan, Pak Alek dan Pak Yaser. Baik, terima kasih Bu Esther. Memang kalau dari setelah kami memang mempelajari model ini dan juga kami kuat ya, memang di sini catatannya memang bahwa EM itu memang bisa diterapkan dalam keluarga ya, dalam perusahaan keluarga. Memang, namun di sini memang kami membuat catatan ya. Namun implementasinya juga memang harus disesuaikan dengan karakteristik unik perusahaan keluarga ya untuk dapat memaksimalkannya. Mungkin dalam hal ini memang karakteristik unik yang memang perlu disesuaikan dalam perusahaan keluarga. Misalnya adalah dari produknya, dari marketnya. Apakah memang contoh kita ambil dalam penerapan internal market itu penggunaan digitalisasi gitu. Nggak semua mungkin perusahaan bisa menerapkan atau menggunakan semua elemen digitalisasi dalam bisnis prosesnya mereka ya. Sehingga memang perlu benar-benar teliti ya, memahami bahwa entrepreneur marketing ini bisa diterapkan di dalam perusahaan keluarga seperti itu. Tapi memang kita tetap di sini juga memang kita kasih beberapa alasan juga, saya izin menambahkan ya, bahwa memang kekuatan unik yang memang dari perusahaan keluarga jangka panjang dan ikatan keluarga itu juga menjadi kekuatan kenapa entrepreneur marketing itu bisa digunakan di dalam perusahaan keluarga itu sendiri. Namun memang saya juga masih jujur dari kelompok kami juga memang mempertanyakan dikatakan skala besar ketika kalau mungkin dari segi ukuran ya Bu Esther ya. Oh, perusahaan yang besar ini apakah benar-benar entrepreneur marketingnya bisa diterapkan gitu ya. Nah, skala besarnya ini yang mungkin dalam pembahasan ini, topik ini juga mungkin akan menarik juga kalau kita diskusi juga ya Prof ya. Besar yang seperti apa gitu. Apakah ya mungkin kita ngambil contoh Ciputra ya Prof. Ciputra mungkin perusahaan keluarga yang terkategori besar. Apakah memang entrepreneur marketingnya bisa kita terapkan? Kalau kita mungkin kasih contoh lain seperti yang Prof sampaikan, Binus ya, dengan besar sekali akhirnya mereka harus membuat satu universitas kecil, ya mungkin itu kalau menurut kami juga itu salah satu implementasi IM yang mereka menciptakan satu universitas kecil namanya satu university ya untuk mendapatkan pasar-pasar lainnya. Mungkin dari kami itu. Oke, ya itu jawabannya udah sangat mewakili ya, artinya sangat baik. Artinya kita nggak bisa mengatakan bahwa semua perusahaan besar itu akan tidak mengimplementasi EM gitu, karena ada beberapa yang mereka memandang bahwa EM itu akan masih bisa diimplementasikan dengan satu situasi tertentu gitu ya. Jadi misalnya ada strategi-strategi inovasinya dibuat per project atau per departemen, itu adalah cara-cara untuk bisa memungkinkan EM itu bisa berjalan gitu ya. Ada lagi teman-teman berkaitan dengan ini, berarti setelah ini selesai ya Bapak Ibu untuk diskusi tentang buku monografnya. Nah, otomatis silakan memikirkan kira-kira nanti topik apa yang mau diangkat. Ini udah dapat nggak topik-topiknya untuk artikel? Sudah, Prof. Oh ya? Wah, hebat banget. Pak Halek apa?
Hal yang bakal ngangkat masalah adopsi digital marketing terhadap performance dari apa namanya uh, apa sih bilangnya itu ya? Dilihat dari TOE, jadi bagaimana seorang wirausaha itu memaksimalkan digital marketing dalam era saat ini. Kemudian nanti akan berdampak kepada intentionnya, keinginan masyarakat kecil ataupun calon wirausaha yang bakal menggunakan digital marketing. Karena digital marketing ini banyak dikenal pada apa namanya kota-kota besar saja, khususnya daerah kota, tapi sangat belum begitu dikenal oleh warga-warga yang mungkin dari pelosok desa atau dari mana dan memungkinkan mereka untuk mengekspor atau memberikan kontribusi mereka terhadap layanan lainnya ataupun mempromosikan produk-produk mereka yang belum tersentuh oleh pasar luar, khususnya kayak di kabupaten atau di daerah-daerah pelosok lah gitu, Prof, yang di luar dari kota, Prof. Dan notabene yang mereka belum bisa menggunakan kayak Facebook marketing, kemudian Instagram marketing, sosial media marketing itu yang belum di sana, Prof. Jadi itu alasannya, Prof. Oke. Nanti jangan lupa dimasukkan aspek-aspek entrepreneurial marketingnya ya, Pak ya, untuk Iya, siap, Prof. memunculkan itu. Oke, siapa lagi yang sudah punya topik, Pak? Saya Yes. Prof berkenan Ya. mengenai digital marketing strategi. Memang sebenarnya kalau setelah saya memahami buku monograf ini, memang saya rasa memang penelitian ini memang sesuai dari inti dari marketing, yang mana memang fokusannya adalah marketing pada perguruan tinggi ya, yang mana memang Oke. pengen highlight mengenai digital marketing strategi pada generasi Z yang tadi memang karakteristik unik ya penerapannya, yang saya highlight adalah marketnya Gen Z yang dapat kita katakan unik dalam hal ini, bagaimana kampus private university memiliki strategi untuk mendapatkan intention to enroll pada era digital ini untuk segmen Gen Z. Di sini memang saya menulis rencananya menulis topik ini. Memang karena di saat ini memang kan Gen Z memiliki banyak pembahasan terkait mengenai karakteristik mereka ya. Mereka hidup di era digital ya. Apakah memang dengan strategi digital marketing yang diterapkan oleh private university, khususnya di private ya, private, apakah ini memang bisa menarik perhatian Gen Z melalui digital marketing? Karena memang kan penerapan konsep digital marketing ini juga memang bagian dari implementasi IM ya, Prof. Iya, iya. Oke, berarti udah punya topik, kemudian pendekatannya berarti pakai kuantitatif riset atau pakai apa? Kuantitatif riset, Prof. Kuantitatif semua ya, oke. Ya, izin, Prof, saya Silakan. minta izin dan masukan ini. Ini tema yang saya angkat di sini, Prof. TOE Framework Analysis of Digital Marketing, Adoption, Optimizing SMA, Competitiveness. Competitiveness, oke. Ya. Pak, lihat modelnya, Pak. Waduh, mantap. Modelnya simple banget, Prof. Di sini TOE mempengaruhi entrepreneurship digital marketing adoption nanti yang berpusat pada intention adoption digital marketing pada entrepreneurship, Prof. Iya, Sedangkan iya. untuk indikator yang saya gunakan ini, Prof. Sudah ada ya? Iya, siap, Prof. Ya, TOE ini juga aspek yang baru, Technology Organization Environment itu. Tadi Iya, barusan aku juga baca, saya diminta untuk mereview artikel tentang TOE ini, makanya aku jadi aware. Sebelumnya kan kita banyak yang pakai stimulus organism, apa SOR ya, respon. Tapi sekarang iya, TEO ini, TEO. Oke. Keren. Ya. oke. Kemudian untuk Udah mulai ditulis belum? Mana? Udah. sudah, Prof. Untuk artikelnya sudah di metode, udah tinggal lagi persiapan untuk ambil data, Prof. Waduh, cepet banget ini. Keren. Ya. Wah. Mungkin juga Prof, saya boleh menampilkan ya Prof, Ya, mungkin juga silakan. biar mendapatkan masukan ya. Memang di sini mengenai strategi digital marketing dalam menarik mahasiswa Gen Z pada perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta ya. Memang di sini agak kegalauannya adalah mengenai konsep Prof. Memang di sini TPB, di sini saya memang meng-highlight Gen Z, intention to enroll, yang mana moderasinya ada brand image sama digital marketing. Lalu kalau ini TPB, kalau yang TOE-nya memang di sini
bahwa Gen Z dipengaruhi oleh teknologi yang TOP ya. gambarannya seperti ini, Prof. Ya, di sini memang ini rencana hipotesisnya agar memang saya memang ingin benar-benar mengetahui apakah memang penerapan itu bisa dilakukan dan apakah itu akan mempengaruhi mereka, karena kita bicara mengenai konteks pendidikan ya, apakah se-powerful itu untuk mempengaruhi keputusan mereka seperti itu, Prof. Kalau menurut Prof sendiri dari dua konsep ini, Ini aku kira-kira cuman khawatirnya itu Bapak ada dua yang jadi moderating ya berarti. Brand iya image ada brand sama marketing ya. juga. Oke, jadi mekanismenya nanti satu-satu. Pertama melihat brand image-nya dulu, moderatingnya. Setelah itu kemudian di-tag ganti di digital marketing ya gitu ya berarti ya. Ya, benar-benar, Prof. Oh, oke. Dalam hal ini memang bersama-sama. dipengaruhi, Prof. Bersamaan dipengaruhi. Karena Oh, kan memang di sini di highlight memang brand image itu juga dikemas melalui digital marketing. ya itu memastikan itu aja karena kan jadi dua hal yang berbeda. Ini di take Siap. down dulu, kemudian baru diuji lagi atau diuji bersamaan. Moderatingnya ini kan ada dua moderating tuh. Ada dua moderating, Prof. Iya, itu Oke, sih oke. concernnya nanti coba dipastiin dulu ya. Oke, baik, Prof. Oke, Terima kasih. sama-sama. Yang lain sudah mulai ada topik? Prof, saya memikirkan, tapi saya masih jauh daripada Pak Halek dan Pak Yasir, Prof. Masih Nggak awal apa-apa. banget. Apa boleh saya Apa-apa. bertanya, Prof? Silakan. Nggak apa-apa. Supaya nanti saya bisa segera memperbaiki gitu, Prof, apa yang nggak benar. Jadi begini, Prof. Kan yang minggu lalu kan kita belajar dimensi-dimensi ini, Prof. Yang saya pelajari ada berbagai macam dimensi, karena itu saya juga bertanya kepada Pak Nas tadi, karena saya merasa ini juga ada peranan yang besar untuk perusahaan yang sudah public company gitu loh, Prof. Tapi dalam hal ini bukan berarti saya mau meneliti di sini public company, mungkin nanti public company nanti yang untuk disertasi saja, supaya karena saya rencananya untuk disertasi saya mau pakai secondary data saja, Prof. Kan mungkin tidak sanggup mencari kuesioner yang ratusan begitu. Nah, ini untuk yang tugas EM ini, Prof, yang Sinta. Teman-teman, sebentar saya potong. Minggu depan hari Kamis itu saya mengundang yang namanya Populix. Populix itu akan membantu teman-teman untuk mendapatkan responden. Dalam waktu 4 hari itu respondennya udah ngumpul tuh, mau ribuan, mau ratusan, dengan kualifikasi yang kita harapkan. Dan datanya terpercaya karena respondennya juga akan bisa memberikan data personalnya kayak gitu. Izin, Iya, Prof. Prof. Ya, Prof, jika kita compare dengan survei online, mana bagusnya, Prof? itu survei online, tapi kita serahkan. Jadi mereka punya AI untuk memverifikasi apa tuh namanya instrumen kita ya, kuesionernya itu kita berikan ke mereka. Aku misalnya gini ya Pak Alek, aku butuh ya 150 responden adalah CEO di family business dengan kriteria perusahaannya udah harus 5 tahun bla 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 kayak gitu. Kemudian ini instrumennya, kuesionernya, dia ngecek nanti instrumennya dicek. Ada yang nggak bagus nggak validitas reliabilitasnya, kemudian didata. Setelah itu maka dia yang menyebarkan kuesioner itu dan kemudian kita tinggal terima tabulasinya. Sudah terima tabulasinya. Gitu, Bapak Ibu. Namanya Populix. Kalau teman-teman mau datang, pertemuan mata kuliah Academic Writing hari Kamis minggu depan, jam 18.20. Nanti tanya Pak Nanang aja, Boleh. apa namanya, link Zoom-nya untuk bisa datang ya. Soalnya kalau selama ini yang Halek pakai itu dari survei online, Prof. Karena kan kita punya akun sendiri di sana. Memang sih kalau kita mengumpulkan data 200 sampai 500 data itu lumayan worth it lah untuk uangnya gitu kan, Prof. Kita bayar di sana gitu kan. Iya, tapi ini nggak terlalu mahal kok Pak Alex. Satu pertanyaan itu sekitar Rp200. Menguras waktu sekali, Prof. Biasanya Iya. itu kalau ambil data 200 orang itu 15 juta, Prof. Oh, mahal banget. Ini enggak, Pak. Ini satu pertanyaan itu sekitar Rp200 kalau datanya Bapak di atas 200. Jadi kalau semakin gede itu semakin murah malahan seharusnya. Siap, Bukan. Prof. Jadi Boleh, Prof. enggak Ikut, mahal. Prof, minggu depan, Prof.
Iya, nggak mahal. Saya waktu kan saya pernah ikut dapat hibah yang bersama dengan 5 student saya yang di batch 1 untuk hibah disertasi. Semuanya saya minta pakai itu, saya bayarin karena murah. Maksudnya bukan murah ya. Gak usah ribet 4 hari udah jadi ya Pak. Terus habis itu tinggal olah data, kemudian tinggal kita analisis ya memang harus dipilah-pilah, ada yang outlier dan sebagainya. Coba kita pilah-pilah gitu. Izin Prof, ini kan kalau dengan pengambil data yang seperti ini, Mm. apakah nanti untuk di disertasi kita juga diperbolehkan, Prof? Diperbolehkan justru kalau Bapak Ibu misalnya kayak studi di mana tuh di mana ya di Malaysia. Justru kalau Bapak itu pergi sendiri mencari data itu yang malah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini kan institusional yang mengeluarkan datanya. Jadi ada verifikasi bahwa Bapak sudah melakukan apa penyebaran penyebaran kuesioner pada responden ini. Terus Alhamdulillah. Bapak juga bisa dapat misalnya nama, terus misalnya email, gitu nggak apa-apa. Bapak tanyakan di dalam kuesioner itu, karena kalau nggak ditanyain kan nggak terbayar ya. Jadi ditanyain aja menjadi sebuah pertanyaan. Nah itu keluar semua. Nah data itu kan penting ya buat kita ya, nama sama email mereka, gitu. Jadi terpercaya Pak. Baiklah, Prof. Soalnya hal itu kenapa bertanya dari awal? Takutnya dari UC sendiri yang tidak memperbolehkan gitu, Prof. Loh, itu justru sudah ada Untuk sudah dapat ada izin MOU, gitu, Prof. Tapi sudah kalau ada MOU dengan diperbolehkan UC seperti malah. itu ya, alhamdulillah lebih mempermudahkan Poplight ya Prof banget. ya, namanya ya. Populis. Poplight. Ya, Poplight. Nanti aplikasinya namanya Populik. Poplight. Ya, Ya Populis. ya Prof. Tadi Kita dikirim udah panen. MOU malahan. Udah, kalau nggak MOU ya aku nggak berani dong kasih kesempatan ketemu teman-teman. Ya, Prof. bagaimana Utami mau ya tanya Prof sedikit. Firza? Ya, Kalau ini saya baru dengar ya, kemarin kan saya sempat menyebarkan kuesioner yang buat jurnal itu ke 5 sekolah dari 5 berbagai Mm, tempat gitu kan, mm, karena belum tahu kalau ada sistem seperti ini. Dan mm. waktu itu sempat udah mengumpulkan kuesioner sekitar hampir 300-an, tapi setelah kita cleaning ternyata cuman yang benar-benar tersaring tuh 250-an gitu. Ya Jadi nggak apa-apa. Ya udah Ibu pakai itu. Udah tapi bagus. kalau misalnya ke depannya itu apakah kita mau menambahkan atau pakai ini aja atau gimana ya, Prof? Nggak Karena apa-apa. Ya, kalau mau 250 itu udah cukup loh, Bu. Udah banyak banget kok 250 itu. Wis oke keren dong baik, Bu Prof. Bobi. Itu keren loh Bu Enggak, Bobi. cuman ini waktunya tuh lama sekali gitu kan, kalau tahu yang ini cuman 4 hari, ini 4 aja hari, cuman Bu, kemarin itu saya minta, aduh aku sudah harus bikin report gitu. Ya wes 4 hari ya, Prof, saya usahakan 4 hari loh. Karena dia tuh sudah punya database. Jadi bukan dia mencari. Jadi dia itu sudah punya database sampel. Misalnya Pak Halek, saya ini berarti akademisi, pengelola perguruan tinggi. Jadi kalau ada orang yang pengen dapat data tentang pengelola perguruan tinggi, ya sudah langsung kuesionernya ke saya. Jadi dia udah punya database, ribuan database dia, sampel itu. Begitu ada kebutuhan seperti ini ya tinggal dia masukkan ke orang-orang yang sesuai kualifikasinya gitu. Jadi nggak mencari dia. Maksudnya bukan mencari awal, tapi dia itu sudah punya database. artinya Prof kalau ke depannya kita misalnya mau waktu untuk disertasinya mau pakai dari Loh, sangat Populix boleh. ini, Sangat kontak mereka langsung, kita serahkan kuesioner yang kita buat, nanti iya, hasilnya sudah iya. oh Ibu sebut nama saya nanti kalau dapat diskon. oh baik Prof, ini menyingkat Eh, sekali kalau tahu Nanti dari kita catat awal. ya, Prof. Iya. Iya. Silakan. Nanti kalau Bapak Ibu merasa masih kemahalan, nanti kontak saya. Nanti saya mintakan diskonnya. Tapi dari UC itu dapat diskon 15% kalau nggak salah. Pokoknya Bapak Ibu menyebutkan email UC gitu, terus say something about me gitu. Oh, ini anunya dari Bu Tami gitu. Cepet kok. Prof, kalau Mm. dengan adanya yang seperti Kok ini aku ya, Prof. lupa ya, nggak cerita kayak gini ya, lupa aku, sorry. Iya, Prof. Prof, ini ada kalau yang cari data buat sampel kuesionernya itu loh, itu ada idealnya nggak? Atau mereka kasih
package berapa, minimal berapa? Maksudnya jumlah Ada, kuesionernya. ada. Jadi kalau di bawah 200 itu agak lebih mahal per ininya, per apa namanya, per pertanyaannya. Kalau di atas 200 malah lebih murah. Per pertanyaannya itu mungkin sekitar Rp200. Nah, kalau misalnya kemarin tuh loh saya pertanyaan 36 item gitu, itu 4 juta pada dapatnya 200 lebih. 4 juta. Kan lumayan tuh kalau 4 juta kan yo daripada Bapak Ibu warawiri kena ke sana ke situ gitu. Iya. Soalnya kemarin saya juga jatuhnya bukan dari segi materi juga ya Prof, tapi Waktu. kan saya juga ngasih Hmm. ngasih apa yang bukan buat transport sih, jadi kayak yang ngisi kuesioner saya siapkan juga gitu. Oh iya, Jadi betul kan ada yang gitu ya karena ada yang dikasih opo, kasih opo. iya karena kan usia anak SMK kan, jadi kan kalau nggak dikasih juga agak susah juga gitu. Jadi dari Hmm, segi waktu apa memakan juga sih kalau iya malah jatuhnya. mahal ya jadinya ya. Iya jatuhnya Aduh, sama maaf, ya. Ini maaf aku kemarin lupa nggak ngomongin. nggak apa-apa Prof buat kedepannya. Jadi tahu Heeh. kita. Oke, lanjut ya. Nanti tanya Pak Nanang ya. Itu Ya, kelas thank you, kalian. Prof. Nanti kita tanya Pak Nanang linknya supaya bisa Ya, belajar, oke. Prof. Silakan Bu Esther, sorry tak Ya, potong ya. iya, Prof. Saya mungkin masih jauh ya, Prof. Ya, saya cuman mungkin supaya saya segera dikoreksi, Prof. Saya bisa betulin. Jadi kan Hmm. minggu lalu kita belajar berbagai dimensi ini, Prof. Terus Hmm. saya membaca jurnal yang mana menunjukkan bahwa EM ini dengan beberapa dimensinya ini tidak apa masih ada kesenjangan dengan business stability begitu. Jadi Hmm. sebenarnya jurnalnya itu dari yang tadi ini yakni Hmm. di Elsevier ini, kemudian mengatakan bahwa masih diperlukan additional research gitu Hmm. untuk mengklarifikasi hubungan antara yang signifikan antara elemen-elemen tadi EM tadi dengan Hmm. corporate sustainability begitu Hmm. atau business sustainability. Nah, Hmm. karena itu saya memikirkan untuk menginvestigate mau mediasi variabelnya apa begitu. Jadi kan nanti kiranya yang seperti ini, Prof. Terus Hmm. kemudian saya juga membaca jurnal yang lain lagi yang juga mengatakan bahwa antara entrepreneur marketing ini dengan financial performance itu juga not supported. Jadi maksudnya ada kesenjangan juga. Jadi mendukung dari yang saya membaca pertama. Nah, kemudian yang saya memikirkan karena dari dulu saya passion saya untuk mengambil dari green innovation. Jadi apakah boleh kalau yang di tengahnya ini apakah strategi ini termasuk dimensinya EM ataukah dia juga bisa menjadi mediasinya begitu, Prof? Itu saya berdasarkan yang jurnal ini yang saya pelajari juga bahwa di sini bukan strategi tapi hanya green innovation-nya saja antara green entrepreneur orientation dan ini beberapa performance ya yang mana karena itu saya juga berencana bahwa yang business stability ini saya bukan hanya melihat dari financial performance tapi juga dari environmental performance, social performance seperti itu. Apakah boleh seperti itu, Prof? Nah, boleh atau tidak itu berarti jawabannya kan ada di dalam referensinya Ibu ya. Jadi coba di slide nomor 8 itu modelnya coba digedein. Aku nggak kelihatan modelnya, Bu. Saya Gimana tumbukkan cara di saya membesarkannya? tumbukkan di sini aja ya atau sebentar Prof saya Atau di copy ditaruh di mm, halaman barunya PPT terus digedein. ya saya duplicate saja halamannya kemudian hapus yang lain. Ya, itu apa Green Entrepreneurial Orientation itu beda. Beda. Orientasi terhadap entrepreneurial yang apa ini nama yang anu lingkungan ya. Terus kemudian green innovation dan situnya apa itu sebenarnya? Oh, social Environmental performance, performance. economic performance, dan social performance. Apakah business stability bisa dilihat dari sisi sininya, Prof? Ibu harus mencoba mendefinisikan dulu, kemudian mencari variabel-variabelnya. Sustainability saya kira bukan dari environmental performance dan sebagainya itu. Jadi coba dicari. Nah, terus kemudian ini yang di sebelah kiri itu bukan EM loh, Bu. Itu orientasi terhadap entrepreneur. Jadi saya harus cari yang Entrepreneurial. sininya EM gitu, Prof. Ya, iya. Ibu tadi kan menulisnya EM. Hmm. Berarti harus mencari referensinya.
Coba balik Oke, ke oke. sheet 7. Nah, ini kan EM, Ibu. Nah, sekarang yang Ibu pakai orientation OE. Kan nggak sama. Jadi Ibu harus Oke. cari yang EM ini, EM bagaimana terhadap caranya, ini, terus ini bisnis. terhadap ini. Ya, gitu. Ya, Terus oke. ada referensinya. Oke, Prof. Jadi saya cari ini sama ini, Iya, terus cari lagi ini sama ini. betul. Ya, oke, Gitu Prof. ya. Thank you, Prof. Oke, sama-sama. Bapak Ibu udah 14.25, udah kelewat 25 menit ya. Jadi nanti Prof. yang lain bisa bisa lanjutan minggu depan kan masih ada bersama dengan Bu Liliana kalau nggak salah 2 kali, bersama dengan Prof Murfin 3 kali, baru ketemu saya lagi. Itu udah mulai finalisasi apa artikel ya, gitu ya. Siap, Prof. Terima Prof, kasih ya. Prof izin Mm-mm. bertanya, kan memang untuk tugas ini kan memang submitnya Sinta 2. Kalau kita submit di tempat lain juga boleh. Mungkin Di tempat skala lain ini. itu di mana? Misalnya Key, kayak misalkan gitu, Prof. Hah? Level key. Oh boleh, boleh. boleh ya, Prof. Yang setara dengan Sinta 2 kan, jadi boleh itu Ya, langsung. boleh. Misalnya teman-teman mau, tapi kan yang dipakai sebagai syarat untuk ujian hasil itu kan Sinta 2 loh Pak. Kemarin kalau nggak salah info terakhir katanya boleh setara juga. Ya, maksudnya setara boleh, tapi hati-hati nanti pas moro-moro susah lama, padahal itu Oh, dipakai syarat kan. ya, Submit baik, baik, aja baik. sih, submit aja. Submit ya, Prof ya. Iya, Oke. boleh. Boleh kok Q4 juga nggak apa-apa. Oke, Alhamdulillah. Berarti kita bisa publish kedua-dua ya, Prof. Submit boleh, kedua-duanya. boleh. Boleh, boleh. Heeh. Makasih, Oke, oh Prof. berarti selama ini berarti rajin juga nih ternyata. Saya kira Alhamdulillah, Prof. Kebetulan sebenarnya saya lagi nyebar kuesioner, Prof. Targetnya oh agak oke. sudah terisi cuma 400 orang. Makanya tadi saya akan Oh buka. iya, nanti semoga terbantu dengan Populix ya. Oke, Betul, terima Prof. kasih ya Bapak Ibu semua untuk diskusinya dan Prof. Thank presentasinya. you, Ini. Prof. Terima Thank kasih, you, selamat Prof. siang. Thank you. Salam.